Nah, nanti eh, pengelompokan tadi silakan Bapak Ibu sepakati sendiri, saya terima saja sudah jadi. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk modulnya bagaimana ya Pak? Panjenengan yang nge-share di portal atau gimana ya Pak? Saya akan share, saya share. Oh, nggih. Saya akan share satu persatu Oh, nggih. supaya fokus. Oh, nggih. Jadi mata pertemuan kedua nanti sebelum hari H saya share. Tugasnya juga saya share. Nanti pertemuan ketiga juga begitu. Terus sampai dengan pertemuan ke-16. Kalau ke-8, ke-7 dan 16 kan ini apa namanya? UTS dan UAS. Ya, UTS dan UAS yang saya share adalah tugas. Ujian. Soal ujian. Kalau yang lainnya ya soal-soal ini. Nah, kemudian dulu itu banyak yang protes. Kan mungkin pengalaman Ibu dan Bapak kalau dapat tugas nanti dinilai gitu kan. Dinilai gitu. Nah, kalau saya belum tentu saya langsung nilai. Saya kadang menilainya itu berdasarkan ini apa namanya? Rentang waktu dan saya nilai gitu. Kenapa saya harus begitu? Karena supaya saya bisa mengetahui bagaimana progres dan penilaian dari masing-masing apa namanya mahasiswa. Tenang saja Ibu dan Bapak, tugasnya itu tidak akan sulit, tidak lepas dari ini. Ada yang sifatnya pengalaman, ada yang sifatnya apa namanya pemikiran, gitu. Ada juga contoh-contoh dari Al-Quran. Dan saya yakin Ibu dan Bapak sebagai orang yang biasa googling di internet, semua jawabannya ada. Tinggal googling aja. Cuma yang sering muncul masalah adalah orang itu malas akhirnya copas dari punya yang lain. Itu masalahnya. Dan saya sudah ingatkan di awal nih, seperti ini saya ingatkan. Kalau copas seperti itu nanti tidak akan saya berikan penilaian yang baik. Gitu. Ya, pertanyaannya, orang tugas itu bisa nyari di internet. Kenapa sih harus tiru orang lain? Kalau ditanya pengalaman, tinggal menulis pengalaman. Kenapa sih harus ngopi pengalaman dari orang lain? Nah, ada tugas yang kedua ini nanti ada pengalaman Bapak dan Ibu. Yang anehnya itu suruh nulis pengalaman sendiri, coba dari orang lain coba. Kan aneh. Iya. Jadi jadi gini ya, saya sudah punya clue mana yang menjadi titik penentu. Tapi saya nggak buka kepada Bapak dan Ibu. Titik penentu bahwa ini contekan atau bukan. Karena saya tahu kalau jawaban ini bisa dicari di Google ada. Jawaban ini harus pakai pemikiran ada. Jawaban ini kalau begini itu nyontek dari teman. Ada. Ya karena kenapa saya bisa bisa karena saya sudah ngajar di PJJ ini sudah berapa semester di beberapa mata kuliah. Jadi akan tahu pola. Jadi kalau bahasa pemilu itu yang terstruktur, masif dan sistematis tuh. Kecurangan mahasiswa yang seperti itu, ketahuan. Gitu ya. Ya tergantung dosennya, masing-masing punya pengalaman. Kirain cuma pemilu Pak, ada TSN. Ya, ya, ya iya.
Ada di kuliah juga sama, kuliah PJJ ini ya. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu sangat mudah sekali yang namanya AI kan ada Ibu AI juga tadi. Jadi yang namanya artificial intelligence itu sangat mudah sekali. Sekarang ini kita itu cari aja di ChatGPT. Saya kira nggak perlu saya kasih tahu lah. Masih sharing-sharing antara Bapak dan Ibu di grup masing-masing, bukan di grup kelas ya. Tapi bukan di grup dengan dosen yang ada dosennya, di grup kelas. Bagaimana memanfaatkan ChatGPT misalnya. Kalau misalnya nggak tahu caranya, tadi di Google ada. Gimana caranya di TikTok ada, di Instagram ada. Banyak sekali sarana prasarana yang bisa menggunakan itu. Jadi ketika uh, artificial intelligence itu sudah semakin hebatnya, Bapak dan Ibu kuliahnya di online. Jadi, sehingga kalau dosennya tidak mengikuti perkembangan, ya oke oke aja, nilainya bagus-bagus semua. Kalau nilai bagus-bagus semua, pertanyaannya, yang kuliah internet Google apa Bapak dan Ibu? Yang kuliah Bapak dan Ibu, yang dapat nilai Bapak dan Ibu, tapi tugasnya dapat dari Google. Ya gimana? Yang dapat beasiswa Bapak dan Ibu. Nah, disitulah arti sebuah komitmen, arti sebuah kejujuran, komitmen kejujuran. Ya, yang pahamnya hanya Allah dan Bapak dan Ibu sendiri. Itu kan. Ya, karena mau gimana lagi? Dunia sudah kayak gini aja. Gitu. Dunia sudah seperti ini. Jadi eh, kejujuran itu menjadi sebuah hal yang langka dan mahal. Gitu. Ya, seperti eh, saya sampaikan ya, Ibu dan Bapak yang masih jomblo, jangan mudah percaya kalau kenalan sama orang di online. Fotonya kelihatan, waduh, kinyis-kinyis, glowing-glowing gitu. Yang cowok ganteng, yang cewek cantik. Begitu lihat aslinya, wah, mau. Aduh, Ya aduh, aduh. iya. Ya sekarang 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 dunia teknologi seperti itu aja. Mau gimana lagi? Ya, sama, kelihatan bikin tugas keren banget tugasnya tuh. Seolah-olah iya, jawabannya lengkap. Begitu ditanya, ya orang tinggal copas aja dari internet. Jadi gitu. Ya, ini sih kembali kepada komitmen, kepada kejujuran Ibu dan Bapak. Kesadaran bahwa Bapak dan Ibu punya hak dan punya kewajiban. Tuh. Dan itu sering saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan pada mahasiswa. Tapi ternyata diingatkan itu di grupnya tidak dibaca. Ketika online tidak memperhatikan. Akhirnya apa? Ya saya kasih nilai jelek lah. Begitu saya kasih nilai jelek, komplain. Pak gimana? Nggak ada yang dekat dengan siapa. Kedekatan dengan orang itu tidak semuanya baik, Ibu dan Bapak. Yang paling baik adalah kedekat kepada Allah. Dan kedekatan pada Allah itu menuntut komitmen, menuntut kejujuran. Kalau kedekatan pada orang itu ya sementara aja. Artinya sementara itu mungkin Bapak dan Ibu diselamatkan misalnya. Karena tidak komitmen, akhirnya nilainya jeblok, kemudian punya siapa, akhirnya diubah nilainya menjadi baik. Ya itu sementara saja. Tapi kan hati nurani tidak bisa dibohongi. Wah itu melanggar dan sebagainya. Nah saya tidak ingin seperti itu. Jadi hasil itu murni dari hasil Bapak Ibu. Kemudian dari situ Ibu dan Bapak menyadari bahwa itulah prestasi yang bisa ini. Ya seperti halnya Ibu dan Bapak sekolah lah, sekolah pada kondisi normal itu. Normal.
kan yang namanya nyontek dan tidak nyontek kan akan disadari sendiri. Sama, kuliah online juga sama seperti itu. Prinsipnya sama. Gitu. Udah ya. Ya, kalau saat kuliah sama saya santai aja, santai. Dan banyak banyak tugas-tugas yang sifatnya ini, nyantai, tidak susah kok. Semuanya bisa dicari. Cuma yang dituntut adalah komitmen dan kejujuran. Itu saja. Baik, ada pertanyaan, sanggahan, bantahan, usulan, saran, silakan. Eh, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk kedepannya terkait mata kuliah praktek kiroah ini kita akan lebih sering praktek kiroah itu sendiri ya, Pak? Ya, prakteknya dengan kelompok ya. Dengan kelompok ya. Nah, kelompok dan masing-masing kelompok itu ada yang menilai. Nanti ada yang punya penanggung jawabnya. Yang menentukan siapa penanggung jawabnya adalah dari masing-masing. Misalnya dari ketua kelasnya membagi, katakanlah ini kan 39 orang. Biasanya dibagi 10 kelompok misalnya. Kelompok Nggih, berarti kan sekitar 4 orang. Atau bagi 5 lah, 8 orang misalnya. Nanti di antara 8 orang itu siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Itu. Nah, penanggung jawabnya itu nanti Kemudian ya, ya, silakan. untuk mekanisme per kelompoknya nanti apakah sistemnya semaan gitu, Pak? Satu membaca, satu menilai, Ya, mengoreksi gitu. ya, semaan. Semaan. Baik, Pak. Karena kalau saya nyimak nggak mungkin semuanya. Nggak mungkin waktunya. Iya. Gitu. Nah, jadi nanti untuk per kelompoknya silakan masing-masing membuat apa perjanjian kapan yuk kita kumpul, kita simaan gitu. Gitu. Baik, Pak. Ya termasuk membuat tugas juga silakan, misalnya ada kelompoknya silakan lah. Intinya sih yang dituntut dari ibu dan bapak adalah komitmen, kejujuran, integritas dalam rangka menyelesaikan kuliah ini. Kalau ilmu bisa dicari, pengetahuan bisa dicari, tapi komitmen dan integritas itu adanya ada dalam hati, dalam sikap. Itu. Oke, waktunya sudah lewat. Mau lanjut? Iya. Siap saya sih lanjut. Pertanyaannya ibu dan bapak siap nggak? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri gimana? Baik, Pak. Siap. Ya, nanti kita lanjutkan lewat grup ya, chatting ya. Kalau mau chat di grup silakan atau chat langsung ke saya pribadi boleh. Silakan ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga membawa manfaat dan berkah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali minggu. Izin live. Assalamualaikum. Gak boleh. Gak boleh.